Di Makau, Xiang ngehack sistem polisi buat ngacak-ngacak rekaman pengawasan mereka. Seorang polisi ngelihat ada gangguan di layarnya, tapi cepet hilang, jadi dia mikir nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, alarm bunyi, ngasih tahu polisi kalau sebuah bank penting lagi dibobol. Mereka langsung ngirim tim terbaik dan nyalain sistem pengawasan AI yang namanya Spice. Komputer ngecek semua kamera di kota dan nemuin mobil pencuri, yang tangannya anehnya kosong. Beberapa mobil polisi buru-buru menuju lokasi itu, tapi mereka malah nemuin jalanan kosong. Petugas di kantor polisi masih bisa lihat mobil perampok di layar, dan akhirnya mereka sadar kalau komputer mereka udah diretas dengan rekaman palsu, yang artinya para pencuri udah kabur. Keesokan harinya, polisi nemuin kalau cuma satu brankas yang dibobol. Brankas itu milik seorang pengusaha kaya yang nyimpen buku catatan berisi setengah password akun kriptonya yang nilainya 500 juta dolar. Di Menara Makau, para pencuri mengambil alih kantor sebuah perusahaan manajemen aset digital. Beberapa karyawan dipukuli, dan tak lama kemudian, staf dijadikan sandara. Seorang karyawan dipaksa membuka pintu ke server perusahaan, dan Xiao Xin menggunakan komputer untuk memberikan akses ke Zhang. Saat mereka mengunduh file berisi setengah password terenkripsi lainnya, mereka menyadari bahwa perusahaan ini bekerja dengan banyak klien penting, termasuk CEO dari aset kripto paling penting di negara ini. Akunnya dilindungi dengan keamanan setingkat militer dan dengan nilai 10 miliar. Zhang minta Xiao Xin untuk salin informasi itu juga, cuek aja sama bos geng Lang yang bilang jangan buang-buang waktu. Pas itu, polisi datang dan para pencuri buru-buru naik lift. Longshan lagi di kafe di lobi biar bisa jalan tanpa dicurigai. Tapi, dia nggak sengaja lewat depan barista pas dia lagi foto-foto. Waktu geng itu keluar dari lift, mereka ketahuan polisi. Jadi, kejar-kejaran pun terjadi. Para penjahat nabrak beberapa orang sipil waktu mereka coba kabur. Mereka berusaha cari jalan keluar, tapi akhirnya jalannya ketutup dan petugas berhasil ngejar mereka. Tim mulai berantem satu sama lain dengan skill yang keren. Pas keributan, para pencuri berhasil nyekap Kapten Yaolai jadi sandara. Petugas lain nggak bisa nembak, jadi mereka cuma bisa nonton penjahat gabur naik lift bawa kapten mereka. Di luar, Lan nyuruh sopirnya jalan, meskipun gengnya belum balik. Waktu lift sampai lantai atas, Yaolai mulai lawan pencuri lagi. Tapi dia cuma sendirian, melawan 4 orang, dan mereka mengalahkannya dengan memborgolnya ke pagar. Para pencuri turun di dek observasi dan Yaolai cepat-cepat membuka borgolnya untuk mengejar mereka. Namun, geng itu membawa parasut, jadi mereka langsung melompat dari menara untuk kabur. Saat keluar, mereka mendorong seorang wanita yang terjuntai di tepi pada detik terakhir, dan Yaolai harus menolongnya. Karena liftnya diretas, Yaolai keluar dari menara dengan menjatuhkan diri dari seorang jumper bungee, dan dia mendarat dengan aman di atas kasur tiup darurat. Lainnya, tim polisi menunggu para pencuri saat mereka mendarat di atap hotel, dan pertarungan lain pun dimulai. Para penjahat dengan mudah menjatuhkan petugas dan menggunakan alat tersembunyi serta masker mereka untuk melompat dari atap. Mereka cepat-cepat ganti baju, sementara Zhang terus menghapus semua rekaman dari kamera keamanan supaya Spice nggak bisa melacak mereka. Tak lama, sistem pengawasan polisi mati total, dan Yaolai mulai mencari hotel dengan berjalan kaki. Mereka menyalakan kamera tubuh mereka supaya bisa menangkap setiap orang yang lewat, berharap software pengenalan wajah bisa mendeteksi mereka. Longshan juga berhasil masuk ke hotel dengan menyamar dan bikin keributan supaya manajer nggak fokus sama gengnya. Para pencuri itu nyelinap ke berbagai kamar dengan terus ganti kostum supaya kelihatan kayak turis atau pegawai. Yaolai lihat Xiao Xin dan ngeh sama anting dari perkelahian di lift, jadi dia ngejar. Tapi Xiao Xin sembunyi dengan pura-pura jadi salah satu dari banyak pelanggan di kafetaria. Tiba-tiba kamera mendeteksi ada wajah yang lewat, tapi nggak ada di sistem. Jadi polisi langsung ngejar orang itu. Longshan sengaja nabrak seorang petugas biar lensanya kotor. Xiao Xin manfaatin kesempatan itu buat kabur juga, dan tim polisi pun terbagi buat ngejar 2 orang itu. Tapi Xiao Xin ngumpet dengan pakaian wanita dan rekannya berubah jadi orang tua, jadi mereka berhasil kabur. Di lobi lagi ada acara lampu spesial dan para pencuri lainnya nyelip di kerumunan. Engen pura-pura jadi satpam. Pas polisi datang, para penjahat loncat ke lubang dekorasi dan kabur dengan menyusup di bawah panggung. Nanti di kantor polisi, pengusaha itu mulai teriak-teriak dan ngerusak barang karena rekeningnya kosong. Tim ngobrolin gimana cara lanjutnya dan Inspektur Zumi bilang mereka harus panggil bosnya yang sudah pensiun. Yale bilang kakek-kakek nggak bakal ngerti gimana ngadepin pelacakan AI. Tapi Zumi ingetin kalau Spice sekarang nggak berguna karena udah dibobol. Jadi mereka butuh seseorang yang ingat gimana cara kerja polisi dengan cara lama. Petugas Jin Xiao dan Chuo dikirim buat ngajak agen legendaris Wong bergabung.
yang berkasnya penuh dengan prestasi keren. Dia juara operasi khusus, juara adu jotos polisi, dan jago di berbagai bidang kayak senjata api dan pengumpulan intelijen. Pas keduanya sampai di lingkungan yang sepi, mereka terkejut lihat Wong cuma jalanin anjing. Chuo mengikuti Wong ke sebuah kafe dan pura-pura jadi mahasiswa biasa. Namun, Wong duduk di mejanya dan bilang kalau dia tahu kalau Chuo dan Jin Xiao sudah ngikutin dia seharian. Dia bahkan tahu nama Chuo. Ternyata, Chuo adalah anak perempuan sahabat Wong yang sudah meninggal, dan mereka belum ketemu sejak Chuo masih kecil. Wong ngucapin selamat karena Chuo mewarisi nomor lencana ayahnya. Beberapa saat kemudian, Wong berada di stasiun sambil melihat semua rekaman yang dikumpulkan polisi dari bodycam mereka dan apapun yang bisa didapat hotel sebelum mereka diretas. Setelah menonton beberapa menit saja, Wong dengan mudah menemukan semua pencuri karena mereka sempat melihat kamera untuk memastikan apakah masih menyala. Di tempat persembunyian geng, Longshan mulai memukuli Xiang karena buang-buang waktu yang hampir membuat mereka ketahuan. Saat Xiaoxin mencoba membela Xiang, Longshan juga memukulnya dengan marah karena dia tertangkap kamera setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang. Terjadi pertengkaran dan Long mengeluarkan pisau, jadi semua pencuri harus bekerja sama untuk menenangkan Long. Setelah mengumpulkan semua tangkapan layar yang mereka temukan tentang para pencuri, Wong melihat seorang pria dengan jas panjang yang juga sering muncul di rekaman. Polisi menerima foto yang diambil barista dan menyimpulkan bahwa pria ini juga bagian dari geng itu. Wong teringat agen buronan yang dikenal sebagai Shadow yang dulu adalah anggota elit, tim pembunuh bayaran selama perang. Dia keluar dari pasukan itu di tahun 80-an untuk mencari kekayaan dan hilang tanpa jejak di tahun 1999. Dia pikir pria misterius ini adalah bayangan yang kembali dan ingin mengirim tim pengintai untuk mencarinya. Nanti di gym, Chuo sedang berusaha latihan, tapi polisi-polisinya terus ngejek dia karena dianggap terlalu kecil buat jadi polisi. Chuo coba cuekin tapi akhirnya nggak tahan dan malah melawan mereka, dengan mudah menjatuhkan seorang polisi di depan teman-temannya. Wong lihat semua itu dan diam-diam ngasih selamat. Malamnya, Wong minum di atap sambil ingat kematian ayah Chuo. Dia janji bakal jaga Chuo dengan baik demi kenangan ayahnya. Keesokan harinya, Wong ngumumin dia bakal latih tim pengawas, dan Chuo daftar. Dia ngejarin mereka gimana caranya bergerak tanpa ketahuan kalau mereka polisi, dan gimana menghafal setiap detail sekecil apapun itu. Hari pertama di lapangan, tim pura-pura jadi warga biasa buat jaga penyamaran mereka. Tapi Wong tetap bawa Chuo di dalam van bareng dia, karena Chuo itu senjatanya yang tersembunyi. 12 hari kemudian, Xiang lagi nyusun rencana misi terakhir supaya Long bisa tenang dan mereka semua bisa pensiun dengan damai. Dia udah nemuin lokasi server akun CEO-nya, tapi brankas digitalnya susah diakses. Kilas balik nunjukin kalau semua pencuri itu anak yatim yang sering didatengin Longshan buat dikasih uang. Sebagai balasannya, anak-anak itu bantuin Longshan waktu polisi ngejar dia tahun 1999. Pas hari ke-15, Xiao pergi nyari makanan dan pas lagi balik ke van, dia lihat beberapa wanita diserang cowok mabuk. Wong ingetin dia kalau dia lagi nyamar dan sebaiknya nelpon polisi biasa, tapi Xiao mengabaikannya dan langsung menghadapi para pria itu. Terjadi pertarungan dan dia berhasil melayangkan beberapa pukulan, tapi jumlah pria itu terlalu banyak untuk dilawan sendirian. Saat itu juga, Wong muncul dan dengan mudah mengalahkan semua pria itu dalam hitungan detik sementara korban-korban kabur. Setelahnya, di dalam van, Wong menegur Chuo Guo karena hampir saja merusak misi. Mereka menyaman selama 8 bulan dan Wong muda sudah bosan karena tidak melakukan apa-apa. Ketika dia melihat beberapa penjahat mencoba menculik seorang anak, dia memutuskan untuk turun tangan, dan geng itu hampir membunuhnya. Ayah Chuo berusaha membantunya, tapi para penculik menembaknya sebelum melarikan diri. Dengan air mata, Wong bilang ke Chuo bahwa seorang polisi harus selalu tetap rasional. Beberapa saat kemudian, Wong pikir dia melihat Longshan di pasar lokal. Pas Lan hampir lihat 2 polisi, mereka ciuman buat nutupin wajah. Chuo pura-pura nyari sesuatu di tanah dan lihat bayangan Longshan, jadi yakin itu dia. Wong ngejaga biar gak ada yang gerak kamera atau muter badan, jadi Lan pergi tanpa curiga. Setelah itu, tim ngikutin dia dari bayangan dan nemuin gedung mana yang dia masukin. Chuo ngemutusin buat masuk juga, dan Lan ngenalin dia dari pasar, jadi dia ambil pisau siap. Sementara itu, Wong lagi ngecek rekaman dan nyadar kalau Longshan 2 kali ngeliatin Chuo. Karena sadar dia bakal ngenalin dia buru-buru masuk ke gedung juga, pura-pura jadi ayahnya. Marahin dia sambil nyabut alat dengar dari telinganya.
Wong ngobrol santai sama Longshan dan nawarin apel, bikin dia bisa dapetin foto jelas wajah Longshan pakai kamera yang disembunyiin di apel itu. Wongshan terus mantau. Jadi Wong membobol kunci di sebuah apartemen acak. Wanita yang tinggal di dalam panik dan Wong harus menahannya supaya diam. Tim Wong menyewa apartemen di seberang jalan untuk mengintai Long dari jauh dan mencuri sampahnya. Mereka menemukan tumpukan teka-teki sudoku yang sobek-sobek, tapi semuanya gak bisa diselesaikan. Sementara itu, Lan menghabiskan waktu dengan meletuskan bubble wrap. Nanti, di pasar, Wong terus pura-pura jadi tetangga, dan Long mendekatinya dengan ngobrol-ngobrol sambil diam-diam ngecek ada alat tersembunyi nggak. Mereka ngobrolin kehidupan palsu mereka, dan Wong bilang dia punya masalah judi, jadi kapalan di tangannya itu dari main kartu, bukan dari pegang senjata. Dia ngajak Longshan makan malam, dan bikin semua orang kaget, Longshan rima ajakannya. Malamnya, Wong dan Chuo bayar si perempuan buat pakai apartemennya. Pas Lung datang, dia ngelirik tiap sudut buat cari alat penyadap. Waktu makan malam, dia naruh HP di meja, dan Chuo juga ngelakuin hal yang sama, biar bisa nyolong informasinya. Longshan terus nanya-nanya buat ngecek apakah cerita mereka cocok. Dan karena Wong tahu detail masa kecil asli Chuo, dia sadar kalau Wong selalu jaga dia dari jauh. Setelah Lung pergi, dia minta Siang buat ngecek latar belakang Wong dan Chuo. Ternyata, Zhang sudah memasang kamera di apartemen sejak awal. Beberapa menit kemudian, ada yang mengetuk pintu dan Wong membukanya. Ternyata itu adalah saudara kembang Zhang, Xiuwang. Terjadi pertarungan dan Wong berhasil melucuti senjatanya. Tapi Xiuwang punya senjata kedua dan mulai menembak. Wong sembunyi sampai semuanya selesai, lalu keluar lagi untuk melanjutkan pertarungan di seluruh apartemen, merusak perabotan. Siang melihat pertarungan itu dari layar, tapi gak khawatir karena ini memang rencananya dari awal. Waktu makan malam, dia meretas ponsel Chuo dan sekarang bisa akses kamera di dalam kantor polisi. Jadi mereka lari keluar buat nyelidiki. Simang ngasih tahu saudaranya kalau polisi udah datang, jadi Xiuwang tembak-tembak biar Wong bisa sembunyi. Lalu dia melompat dari balkon dan jendela menggunakan kabel khusus untuk kabur. Keesokan harinya, tim pengawasan musik kembali ke jalan sementara polisi lain mencari apartemen Longshan. Ada lemari penuh bubble wrap dan Wong sadar itu terkait dengan teka-teki sudoku untuk membuat kode. Tiba-tiba, van itu ditabrak truk yang membuatnya terguling ke gedung polisi. Truk itu terbelah dua dan setelah menabrak van lagi untuk membuat semua orang pingsan, sekelompok tentara bayaran keluar untuk serangan. Beberapa polisi tewas dan bom meledakkan mobil patroli. Zumi sadar ini cuma pengalihan dan menyuruh tim pengawasan tetap di jalan buat cari Longshan. Chuo bangun dan narik Wong keluar dari mobil sebelum ambil senjata buat gabung dalam pertempuran, nembak banyak tentara bayaran dengan akurasi mantap. Gak lama, Wong juga bangun dan kerja sama-sama Chuo buat ngalahin sisa musuh di ruangan. Terus, Wong jelasin kalau teka-teki sudoku itu ternyata kode Braille yang Lung pecahin pakai bubble wrap. Dia bilang Chuo menghubungi tim intelijen supaya mereka juga bisa bekerja menerjemahkan pesan itu. Sementara itu, para tentara bayaran lainnya maju lewat stasiun dan meledakkan beberapa ruangan. Di sisi lain, dua anggota tim pengawasan nemuin Long di sebuah panti asuhan yang ditinggalkan. Zumi hampir memberi perintah ketika listrik di gedung polisi tiba-tiba padam dan seluruh tim kehilangan komunikasi. Di dalam panti asuhan, Long menemukan beberapa preman dan sadar kalau Long menjebaknya. Tapi dia tetap pejuang yang hebat. Dan dia tidak kesulitan lawan semua preman sekaligus pakai pisau. Meskipun begitu, dia sempat terluka beberapa kali. Di stasiun, Wong terus berantem sama para tentara bayaran yang khusus nyari dia karena ada hadiah besar buat nangkap dia. Dia pindah-pindah ruangan, mendapat banyak pukulan, tapi juga berhasil menghasilkan beberapa bayaran tentara. Shuo nyelinap sampai nemu telepon satelit dan hubungin Jin Xiao buat ngasih tahu soal Braille. Tapi dia ketahuan sama tentara bayaran. Mereka juga mulai bertarung dan setelah perjuangan sengit, Shuo menang dengan melemparkan tentara bayaran itu lewat jendela. Lan sudah membunuh semua preman setelah pertarungan brutal. Dia mengacungkan pisaunya ke kamera dengan marah. Tapi saat itu, Xiuwang muncul dan mengatakan ini semua idenya. Saat Xiang panik karena kehadiran saudaranya tidak masuk rencana, Xiuwang jelasin kalau Lan terlalu berbahaya untuk dibiarkan dan langsung loncat ke dia buat berantem.
Kedua pria itu pejuang yang hebat dan saling memukul beberapa kali sebelum mereka jatuh lewat jendela. Shiwang lihat kalau dia kena pisau di perut sebelum Lung mulai mencekiknya. Waktu Shiwang coba pakai pisau itu ke dia, Lung balikan pisau itu dan bunuh anak kesayangan Shiwang. Polisi mulai mengelilingi panti asuhan, jadi Shiwang yang nangis gak punya pilihan selain aktifin bom sesuai rencana awal. Beberapa saat kemudian, Zumi ngasih tahu Shuo dan Wong kalau dia membawa kekayaan server kantor polisi kripto untuk melindunginya setelah misi terakhir. Ketika mereka memeriksa berangkas, mereka menemukannya kosong. Ternyata, para pencuri itu menyamar sebagai polisi dan berpura-pura menjadi bagian dari tim cadangan. Jadi, ketika semua orang menyelamatkan orang-orang yang terluka, mereka merampok berangkas. Di panti asuhan, paru-paru muncul dari puing-puing yang masih hidup dan menangis untuk Shiwang. Ketika polisi mengelilinginya, dia menyerah dan mengatakan dia akan bekerja sama. Di stasiun, Zumi menyalakan Spice lagi dan komputer dengan cepat menemukan van yang berisi pencuri. Polisi mengikuti mereka ke hotel yang sama, sehingga para pencuri berpencar untuk lari ke arah yang berbeda. Wong menemukan Ziang di ruang cuci dan mereka mulai berkelahi. Kemudian, dua pencuri lainnya ikut campur dan menyuruh Ziang untuk lari sementara mereka mengurus Wong. Kedua pria itu berkelahi sebagai duo yang sinkron, sehingga Wong kesulitan mengimbangi. Di luar, Chiu memperhatikan ada acara besar yang sedang berlangsung dan menduga bahwa Ziang akan bersembunyi di kerumunan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Di dalam truk polisi, Yao Lei mengembalikan ponsel Lung dan menyuruhnya untuk menelpon Ziang. Sayangnya, perangkat para penjahat tidak dapat dilacak, jadi Shuo harus mencari seorang pria di telepon. Namun, Ziang dapat mengetahui bahwa Lang sedang mengulur waktu untuknya dan segera mulai bergerak lagi. Shuo mengingat pelajaran Wong dan menemukannya dengan memperhatikan seorang pria yang sedang memeriksa kamera. Pada saat itu, Zhang mematikan earphone-nya dari jarak jauh. Di ruang cuci, Wong menggunakan alat untuk melumpuhkan salah satu pencuri dan mengunci yang lain di dalam mesin cuci. Di dalam truk polisi, Lung menjatuhkan telepon sebagai pengalih perhatian dan mulai melawan polisi. Dia mengaktifkan granat gas milik seorang petugas dan memanfaatkan kekacauan untuk menjatuhkan mereka semua. Setelah melepaskan borgolnya, Lung menggambarkan Ziang kepada polisi. Jin Xiao menemukan Shuo dan memberinya earphone-nya sebelum melanjutkan pencarian. Wong melompat ke seorang pria yang sesuai dengan deskripsi, tetapi itu adalah warga sipil yang bertukar pakaian dengan Zhang. Saat ini Ziang sedang memasuki stasiun kereta dan Jin Xiao mengikutinya karena dia tidak dapat menghubungi timnya. Sayangnya, Lang Shen menabraknya dan menusuknya untuk menghentikannya. Kemudian, Lan menangkap Ziang dan menusuknya beberapa kali sebelum membalikan pisaunya sendiri untuk akhirnya membunuhnya. Sebelum meninggal, Ziang memberitahunya kata sandi kripto. Sementara polisi menangkap duo tersebut di ruang cuci, Shuo menemukan Jin Xiao, tetapi dia juga meninggal. Beberapa waktu kemudian, polisi tidak memiliki petunjuk tentang Lang karena uang curian belum dipindahkan. Wong menunjukkan bahwa dia adalah pencuri gaya lama. Jadi Shuo menyadari kalau Lang Shen tidak tahu cara mencairkan kripto. Keduanya kembali untuk melakukan pengawasan. Dan sementara Wong pergi membeli makanan, Shuo memperhatikan pengusaha itu pergi ke hotel. Dia mengikutinya dan mengetahui bahwa Lang meminta uang sebagai imbalan atas kata sandi. Mereka seharusnya bertemu di kedai teh pada sore hari. Alih-alih menunggu timnya, Shuo pergi ke kedai teh sendirian dan Lang langsung mengenalinya. Dia terus mengajak Lang berbicara untuk mengulur waktu dan polisi mengepung gedung itu. Lang mendengar mereka dan dengan cepat memukul Shuo hingga pingsan sebelum mencoba pergi. Melalui pintu belakang, tapi Wong sudah memblokirnya. Wong menghadang Long yang mulai membunuh orang dengan pisaunya. Para pelanggan panik saat kedua pria itu mulai berkelahi dan Wong ditusuk beberapa kali. Wong melemparkan panci panas ke arahnya untuk melambatkannya dan mereka terus berkelahi di seluruh ruangan menggunakan alat-alat rumah teh yang ada dan merusak furniture. Mereka jatuh ke area penyimpanan kecil dan sekarang harus merayap dengan lutut. Setelah Lung Shan menusuk lawannya lagi, Wong menendangnya balik dan membuat kotak-kotak itu jatuh menimpa kepalanya. Saat Chugo terbangun, para pria itu jatuh lewat lantai yang pecah dan mendarat kembali di ruang utama. Wong Shan hampir membunuh Wong, tapi Chugo memukulnya dari belakang, jadi dia menyerangnya. Wong bergegas membantu Chugo dan dalam pergulatan itu, lehernya terluka. Chugo menahan Lung untuk menghentikannya dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, sementara dia memeriksa luka Wong. Untungnya, lukanya tidak terlalu dalam sampai membahayakan nyawanya. Lalu, Shuo pergi mencari Lung Shan. Dengan mengingat detail kecilnya, dia berhasil nemuin dia dan ngirimin lokasi ke tim. Kerja bareng, mereka berhasil nutup semua jalan dan ngepung Lan yang langsung nyerang Chugo lagi. Tapi dia udah terlalu lemah abis berantem, jadi gampang banget buat dia ngelahin. Sekarang dia udah ditangkap beneran dan semuanya ngerayain kemenangan mereka.
Sementara itu, terungkap kalau Zhang dan Ziwong punya kembaran ketiga yang diadopsi sama orang asing waktu masih kecil sebagai anak. Setelah dengar password di kamera keamanan stasiun, dia membuka akun kripto dan menggunakan uangnya untuk memasang hadiah buru terhadap Wong, Chugo, dan Lang. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu bisa nonton video-video kayak gini lagi. Makasih udah nonton.